Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Wahid Ramadan dengan NIM 19220226. Di sini saya dari program studi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang laporan hasil perancangan arsitektur enterprise dengan tema penerapan TOGAF ADM untuk transformasi digital sistem, layanan retail, dan logistik. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, itu ada latar belakang masalah, maksud, tujuan, dan ruang lingkup perancangan arsitektur. Kedua, di sini ada pembahasan TOGAF ADM, siklus TOGAF ADM dari preliminary phase hingga phase H atau arsitektur change management. Ini yang terakhir ada penutup, ini ada kesimpulan dari perancangan dan saran untuk implementasi ke depannya. Ini ada bab 1 yaitu latar belakang masalah. Pertama, sini ada tantangan industri. Perkembangan TI cepat menuntut adaptasi dinamis. Ekspektasi pelanggan tinggi, kecepatan transaksi, transparansi stok, akurasi pengiriman. Ini juga ada masalah sistem existing, yaitu sistem informasi terfragmentasi atau short system. Terus ini juga ada redundansi data antar divisi, penjualan gudang, keuangan. Ada juga lambatnya pengambilan keputusan yang strategis. Ini ada maksud dan tujuan ruang lingkup. Maksud dan tujuan itu pertama menyusun blueprint arsitektur enterprise atau selaras bisnis dan TI. Terus ada memetakan baseline dan target arsitektur. Yang ketiga ada menyediakan acuan transportasi digital yang bertahap. Sini ada ruang lingkup, itu ada siklus TOGAF ADM, itu ada preliminary sampai phase H. Terus juga ada domain. Domainnya itu berupa proses bisnis retail, data, aplikasi, dan teknologi. Preliminary phase atau phase persiapan. Menentukan prinsip dasar ruang lingkup dan persiapan awal pemangku kepentingan direksi tim TI, manajer operasional, dan kepala gudang. Di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama ada bisnis prinsip TI mendukung kelancaran operasional, pencapaian pencapaian target bisnis enterprise. Ini juga ada data prinsip, itu ada data sebagai aset organisasi yang dikelola terpusat, konsisten, aman, dan mudah diakses. Terus yang ketiga ada application prinsip, itu ada aplikasi ramah pengguna, itu untuk dimudahkan user yang friendly atau gampang diakses dan mendukung interoperabilitas via API. Sini ada teknologi prinsip, itu infrastrukturnya andal, scalable, dan aman dari ancaman cyber. Di sini ada bisnis arsitekturnya. Pertama ini ada baseline atau saat ini. Itu terdiri dari pencatatan penjualan dan stok semi manual, ada aplikasi terpisah di tiap cabang, terus ada rekonsiliasi data membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Terus ada target. Sini targetnya itu yang pertama transaksi cabang dan toko online terintegrasi. Yang kedua ada satu sistem terpusat. Yang ketiga ada pembaruan stok terjadi otomatis atau real time. Di sini ada emission sistem arsitektur. Yang pertama ada arsitektur data terdiri dari entitas yaitu pelanggan, produksi, transaksi, inventory, pemasok, dan keuangan. Terus juga ada integrasi, yaitu ada centralizer master, data management atau MDM untuk mencegah duplikasi. Ini ada arsitektur aplikasi, itu ada berupa core ERP, keuangan, pembelian, inventory, terus juga ada channel, pos, kasir,
kasir fisik terhubung database pusat. Ini ada WMS atau tata letak dan pergerakan stok gudang. Ini juga ada CRM, loyalitas, dan layanan pelanggan. Ini ada tata kelola dan perubahan. Itu terdiri dari implementation governance. Itu yang pertama pembentukan tim pengawas atau arsitektur board. Yang kedua ada verifikasi kesesuaian atau bisa disebut arsitektur compliance review secara berkala. Sini ada change management, yaitu pemantauan kinerja sistem, SLA monitoring, ada juga prosedur pengajuan perubahan change request untuk fitur atau teknologi baru. Misal, itu ada AI. Kesimpulan dan sarannya di sini menghasilkan rancangan arsitektur target terintegrasi dari preliminary hingga PSH, otomatisasi proses bisnis retail, dan konsolidasi data master atau bisa disebut MDM. Terus juga ada penerapan aplikasi terpusat untuk ERP, POS, OMS, dan CRM. Terus juga ada modernisasi infrastruktur teknologi berbasis hybrid cloud. Untuk saran, sini yang pertama, komitmen penuh terkait alokasi anggaran dan manajemen perubahan budaya kerja, atau bisa disebut change management. Yang kedua, ini ada pelaksanaan sesuai skala prioritas untuk meminimalkan gangguan operasional sehari-hari. Yang terakhir, ada pelatihan penyuluhan agar adaptasi staf operasional terhadap sistem baru berjalan lancar. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.